Baik, kita mulai saja ya, adik-adik peserta pelatihan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Seven I'm good. well, sir. Okay, I'm good. alhamdulillah. Okay, first of all, I like to say I'm sorry. Ya, pertama-tama saya minta maaf dulu karena tadi janjinya jam 11, ternyata sampai jam 11 tadi saya masih di masih di Zoom-nya orientasi P3K. Ya, jadi di waktu yang bersamaan itu ada orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, tadi ada. Jadi saya tadi masuk dulu ke situ dari jam 8 sampai dengan jam 11. Ya, tidak terasa tadi waktunya sudah tahu-tahu sudah diingatkan sama pengamatnya tadi. Waktunya sudah habis, sudah ditunggu katanya sama peserta yang ada di peserta latsar katanya. Iya, jadi tadi saya meninggalkan Zoom-nya sambil haru saya. Saya menjadi haru biru ya. Ternyata kalian setia menunggu saya ya, menunggu coach-nya ya. Oke, iya. Baik adik-adik, jadi ini pertemuan pertama kita di pembelajaran agenda keempat. Ya, jadi pertemuan ini bukan hanya selesai sampai di sini, jadi komunikasi kita nanti akan intens, itu akan lama sepanjang kalian mengikuti latsar. Jadi sampai dengan penutupan nanti. Sampai dengan penutupan nanti, kalian akan intens berkomunikasi dengan saya karena nanti saya akan menjadi coach-nya. Ya, saya akan membantu adik-adik membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda keempat, khususnya dalam pelaksanaan aktualisasi. Ya, dimulai dari rancangan, kemudian nanti implementasi dan juga penulisan laporan. Ya, oke. Sedikit saya perkenalkan diri dulu. Nama saya ada di situ ya di LMS juga ada. Alam Sahril ya. Oke, bisa juga dipanggil Coach Aril ya. Aril itu singkatan Alam Sahril, hanya di depan Ril di belakang. Oke, itu ya jadi biar nyambung semua. Kalau Alam kan nanti Sahrilnya protes. Kok aku enggak pernah disebut Pak Alam terus katanya kan. Sekali-sekali Pak Sahril gitu. Nah, maka saya ambil kebijaksanaan supaya tidak ribut antara Alam dan Sahril, maka A-nya saya ambil, Rilnya saya ambil, maka jadilah Aril. Oke, gitu ya. Oke, baik. Saya seorang Widya Iswara di BKPSM Kota Lubuk Linggau itu sudah dari tahun 2009 ya. Jadi saya WE-nya dari tahun 2009 ya. Oke. Apalagi ya? Cukup rasanya ya. Ya, perkenalannya cukup ya. Saya Widya Iswara dari tahun 2009. Kalau educational background saya S1 S2-nya S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya, S2-nya itu Pendidikan Bahasa di Universitas Sriwijaya dan S3-nya itu Manajemen Administrasi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Ya, jadi yang dari Bengkulu yang jadi Unsri kita satu alma mater ya. Oke, tapi saya tidak boleh membeda-bedakan, tidak sesuai dengan nilai berakhlak nanti ya. Jadi mentang-mentang ya mentang-mentang alma mater dari Unsri sama Unip, nah yang Unja disia-siakan. Nah, ya enggak boleh. Itu tidak menerapkan nilai berakhlak, tidak menerapkan nilai berorientasi pelayanan ya, di mana dia memberikan pelayanan yang standar yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya itu ya. Oke, itu perkenalan singkat dari saya ya. Saya tamat S1-nya 93 di Pendidikan Bahasa Inggris, tamat S2-nya itu S2 dari tahun 2000 sampai 2003 dan S3-nya itu dari tahun 2018 sampai 2023, wisudanya 2023. Jangan tanya ya kenapa saya lama S3 ya. Oke. Baik. Oke. Oke, sekarang silakan giliran kalian untuk memperkenalkan diri, silakan. Sebutkan nama, kemudian dari unit kerjanya di mana, di prodi apa ya gitu ya. Oke, silakan. Dimulai dari Ade, nomor terkecil ya. Ade nomor terkecil ya. Silakan deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ariel Waalaikumsalam deh. dan teman-teman yang berbahagia. Baik, perkenalkan saya Ade Maulidia, S1 dan S2 saya berasal dari Universitas Lampung, namun saya keterima CPNS di Universitas Sriwijaya. Saya bekerja di unit
apa namanya divisi jurusan Ilmu Administrasi Publik Oh, Universitas Sriwijaya. weh, pasti ada udah dengar bocoran tentang saya nih dari Pandu, dari Eci, ya kan? Iya, iya. Iya, semalam saya ngechat dengan Pandu. Jadi saya itu dengan Oh, bimbingan saya, walaupun kadang-kadang bukan hanya konsultasi aktualisasi, ngobrol-ngobrol biasa aja. oh ya Pak. Ngechat dengan si Pandu. Tanya aja Pandu. Ini masih chatnya belum saya balas pagi ini. Biar ngejawab aja. Iya Iya, dengan Bung ngobrol-ngobrol aja, Pandu dan ngobrol Mbak Eci. cerita tentang kehidupan, ngobrol gitu. Iya, ya Pak. Oke, Ya, oke. Ade dari FISIP ya, kasih. FISIP AP ya. Oke, kemudian Amina, silakan Amina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Coach. Ya, selamat siang Amina. Perkenalkan, nama saya Amin Haramalia. Saya lulusan S1 dan S2 dari Universitas Jambi. Unit Jambi. kerja saya saat ini juga Universitas Jambi, Hmm. FK Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Sama dengan siapa ya? Saya pendengar pendidikan ekonomi yang bimbingan saya ada satu enggak salah. Ada Pak ini, Pak Sudawan Supriyadi. Oh iya Pak Awan, Pak Awan. Pak Awan, Ya, yang dari kayak Opus. saya 2 hari yang lalu ngobrol, malah bukan ngobrol, sudah ngobrol aktualisasi, dia aktualisasi ngobrol ke masalah pribadi. Ternyata Pak Awan, Pak Ya, Awan dari sama situ ya, ya. Sudawan. Oh, dari kampung saya tuh, Ah, oh, ini ngobrol panjang dengan, ya. ya Pak Awan, Awan si Awan. Ah, Iya, yang sekarang lagi eh, masuk ke Habib RT Uas juga ya. juga. Iya, Ah, oke, oke. Udah dapat bocoran juga nih Amina tentang saya dari Pak Awan. sudah. Oke, lanjut. Kita nomor 3. Tuh, berapa lagi nih? Yang kecil lagi nih. 9, Deta. Deta. 7 dulu, Bambi, Bambi. Baik, terima kasih Coach Ariel. Siang teman-teman semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Bembi Akbar Serawai. Mhm. S1 saya di Universitas Bengkulu, S2 di Universitas Gajah Mada. Saat ini saya di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Agribisnis. Ya. Oh ya, saya ada bimbing di ini, Albert di kehutanan. Oh iya, Mas Albert di Ah, Kehutanan. Ya, iya, di kenal Mas pertanian Ariel. tapi di kehutanan. Ada satu Ya. lagi, cewek berasal lupa saya. Di Ilmi, Pak. ilmi ya, bukan nggak? Ya. Siapa yang namanya? Beliau tadi cerita tentang Bapak sedikit. Oh, dia maksudnya dia coachingnya saya juga. Kurang tahu tapi dia sedikit memberi kisi-kisinya. Ya. Oke. Ya, karena saya juga ngajar di agenda 1, 2, 3, mungkin ketemu di 1, 2, dan 3 ya. Iya, benar, 1, Pak. 2, 3 bukan surat cinta ya, 1, 2, 3 tuh ya. 1, 2, dan 3, bukan ya. Oke, oke, Bambi. Saya tebak ini Bambi pasti asalnya dari selatan ya. Keturunan saja, Bapak. Saya lahirnya di Sekayu, Musi Banyosin, tapi Bapak saya Ya. orang selatan. Iya, karena Serawai. Serawai itu suku di Benar, selatan ya. benar, Iya. benar, Bapak. Sejak saya kuliah di Unip ya, saya belajar. Oh, bagaimana latar belakang? Oh, dari Serawai, ada suku Rejang, suku Ya, Oh gitu. Oh, lahir di Sekayu. Besar-besar di lahirnya di Sekayu. Sekayu, Bapak. Ya, Oh, besar-besar di Sekayu. besar pernah di Linggau, SD di Linggau, SMP, SMA di Oh, Sekayu. SD berapa itu di Linggau? Sekarang SD-nya SD 44, Bapak. Dulu SD 3. 44, 45, 46 sekarang berdekatan itu, Pak. Oh, Samping SD 3 DPMP TSD. Pingin. Betul, Pak, betul, Pak. Oh ya, sekarang SD 3 Ya, jadi 45. Karena ya kemarin betul, Pak. istri saya ngajar di situ, istri saya ngajar di 44, sekarang jadi pengawas. Kemarin istri saya Oh ngajar di ya, 44. 44 dulu SD 2 Pingin. benar, SD Bapak. 3 Pingin. Oke. Ya, Dulu namanya SD 3 Pingin. iya, Sekarang nama benar, Bapak. kelurahannya Kelurahan Pingin dulu. Sekarang lah ganti Majapahit ya. Ya, Oke, thank you Bambi. Next, 9 tadi siapa 9? Saya Deta, pilih ya Det. Deta. Deta, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang, Coach Ariel dan rekan-rekan semua. Perkenalkan Selamat nama Deta. saya Deta Trinalti Oktavia, biasa dipanggil Deta. Saya Mm-mm. dari S1 Universitas Sriwijaya, S2 juga dari Universitas Sriwijaya, dan unit kerja juga di Universitas Wah, Sriwijaya, oke. di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Oh, sama dengan nih Rahel ya. Kemarin Rahel seminar tuh. Oh Ya iya, manajemen nggak salah, Rahelia. ah, Rahel iya, Panjaitan. Ya lupa. kemarin seminar ya, angkatan 9. Ya, Iya, aksi Coach. perubahannya, aktualisasinya tentang soft skill. Kegiatan untuk meningkatkan Oh, soft skill mahasiswa. Jadi dia mm-mm. mau mengadakan simulasi wawancara, kemudian bagaimana untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Gitu. Ya. Oke, Coach. Oke, oke Deta. Oh di ini Makasih, ya. Jadi Coach. wah Deta ini jangan-jangan hafal betul ya Mars Unsri ya. Warga Unsri pahlawan muda.
Maju bergerak, maju. Kan sampai sekarang hafal itu data lagu itu. Ya, karena Iya, waktu mahasiswa baru tahun 88 saya masuk itu kita diwajibkan nyanyi lagu itu dulu. Ya, lagu itu. iya, Saya Coach. 88 kalian di mana ya 88 ya? Masih belum lahir, Coach. Oh, belum lahir ya. Belum tahu ya di mana beradaannya di mana ya. Iya, Oke, Coach. setelah data ada siapa lagi nih ya? Kevin, Pin, 17 Pin. Baik, terima kasih Coach Ariel. Mohon izin semuanya. Ya, silakan Pin. Perkenalkan, saya Kevin Waldo, Coach. Bisa dipanggil Kevin. Biasanya saya S1-nya dari Universitas Jambi, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, S2-nya Unsri, Pendidikan Unsri. Olahraga, dan sekarang sedang melanjuti studi pendidikan lagi S3 di Mana itu Universitas Pin? Jambi. Universitas Jambi, Coach. Oh, Bagi di prodi kependidikan. Oh, ada prodi kependidikan. Oh, sama kayak di Unip ya, dia prodi pendidikan gitu. Nanti baru ke konsentrasinya apa? Konsentrasinya. Iya, Ya, betul. betul, Oke, Coach. lanjut. Oh, di situ ya. Jadi di olahraga ya, Penjas ya, Penjas. Ya, pendidikan olahraga, Coach. Oke. Spesialisnya olahraga apa, Pin? Kalau saya ada 3, Coach. Ada bela diri, itu karate, ada olahraga bola, itu volley, dan olahraga kebugaran itu senam aerobik, Coach. Senam aerobik yang bukan Zumba ya? Kalau Zumba itu termasuk kreasi, Coach. Kalau kami Oh, aerobik itu senam untuk kebugaran. oh gitu. Yuk kapan-kapan kita senam ya, kita ke Jambi. Kita senam, kita minta diinstrukturi sama Kevin ya. Boleh, Coach. Nanti waktu di Lubuk Linggau, Coach. Oh ya betul betul. Iya di Bukling Kevin ya. Iya. Insya Allah kalau berkenan saya akan jadi instruktur senam di sana. Oke, siap. Oke. Oke, Kevin, thank Oke, you. Coach, terima kasih. Kevin orang Jambi ya? Ya, orang Jambi asli, Coach. Tapi ada Oke. masih termasuk keturunan Bengkulu sama Palembang, Coach. Karena ayah orang Bengkulu, ibu orang Palembang. Oh gitu, blasteran ya. Ya, belasteran, Coach. Blasteran, bule ya. Iya. Oke, tapi ini bule lokal gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi ya? Sonia, bawahnya Sonia, Sonia. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Selamat siang, Coach dan teman-teman. Selamat siang. Saya Sonia Prima Arisa Putri. Hmm. Untuk S1-nya saya dari Universitas Sriwijaya. Lalu spesialisnya juga dari Universitas Sriwijaya tamat tahun 2022. Saat ini penempatan saya di bagian obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih, Coach. Oke, sama siapa ya? Ardel bukan? Sama barengan, Coach. Ardelia, yang lagi Ya, aktualisasi. Oke, ya udah. Yang lagi ya. Ya, bimbing saya itu Ardelia ya. Ardelia itu bimbing saya. Ardelia yang di angkatan 13 kemarin ada satu lagi Dokter Pufian. Pufian Budi Azhar, ya. Ya itu Ya, yang 13. Kalau Ardel tuh angkatan 5 kok nggak salah Ardel. Angkatan 5. Ya. Oh gitu ya, sama Sonia ya dengan itu ya. Ya, Oke, thank you, Dok. Next, ya, Prima terima Yoga. kasih. Ya, selamat siang Coach Ariel. Ya, selamat siang Yoga. Kenalkan, saya Prima Yoga Arsana Setiaji. Saya dari Bandung, Coach, jadi di luar dari Sumatera. Oh gitu. Saya Kumaha damangnya? Damang, Coach. Damang sadayana? Sadayana Damang. Dayana. Saya S1 dari Universitas Pajajaran di Teknik Pertanian. Kemudian S2 saya dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang unit kerja saya di Universitas Sriwijaya di Teknik Pertanian. Teknik Pertanian ya. Ada nggak Ya. bimbingan saya dari Teknik Pertanian di pertanian ya? Nggak ada, Coach. Nggak ada ya. Wow. Jadi tidak ada kisi-kisi sama sekali. Oh gitu. Ya sudah, kalau kamu menyesal bimbingan saya, nanti saya arahkan ke coach yang lain. No, nggak bisa. Itu udah dibagi, nggak bisa diganggu-gugat ya. Iya, suka tidak suka, mau tidak mau ya harus diterima ya Yoga ya. Iya, pasti ada hikmahnya nanti. Pasti, Coach. Iya, oke. Tapi asli orang Bandung ya? Bandung. Aslinya orang Bandung. Oh Bandung ya, bukan dari kabupaten mana gitu. Dari kota Bandung di Kota Gede Bandung. Bage, Bandung Timur, Coach. Ini. Karena anak-anak saya yang nomor 2 itu yang kecil itu kerjanya di Kabupaten Bogor. Katanya provinsinya masuk Jabar ya. Masih Jawa Barat, tapi ya, sudah masih Jabar. Kabupaten Bogor dia di Jonggol.
Jonggol. Oh iya, Iya. iya. Yang tempat Sony Wow itu. Iya, Wah, betul. kayak jonggol kan. Bapak mana katanya kan. Ya, Jawabannya di jonggol kata. Nah, di situlah keren. Oke, hatur nuhun yoga. Tadi nuhun, Coach. Sami-sami. Terus Uli ini dari Medan kayaknya ini. Ah, betul kan? Coba. Silakan Li. Oke, terima kasih Coach. Selamat siang Coach sama teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri. Betul yang dibilang Coach tadi, saya memang dari Sumatera Utara. Kemudian saya pendidikan saya itu S1-nya dari Universitas Brawijaya Malang. Oh, Malang jauh ya. Kemudian S2-nya dari Universitas Gadjah Mada, Jogja. Kemudian di sini saya itu unit kerjanya itu adalah program studi agribisnis di Universitas Jambi. Terima kasih Coach. Belum ada referensi juga tentang saya. Ada Coach Bu Nurul, Kak Nurul. Bimbingan saya katanya, bukan? Iya Coach. Oh, angkatan berapa Baru dia? masuk angkatan 13 Coach. Oh, 13. Ya. Iya Coach. Enggak lah kalau misalnya coachnya sama kan nanti bisa diskusi kan. Ya, karena masing-masing coach itu kan punya style, punya gaya, ya punya style masing-masing ya. Ya, ada coach yang hobi dangdut dicengkok-cengkokin gitu cara bimbingnya gitu ya. Iya, ada coach yang hobi jazz, bimbingnya di jazz-jazzin, dilama-lamain gitu ya. Oke. Ada coach yang hobinya ngebeat gitu. Ayo, wah, ngebeat kan gitu kan. Iya. Iya. Yang jelas tujuannya sama. Ya, siapapun coachnya tujuannya sama. Tapi kalau misalnya sama coach kan enak ada referensi, ada bisa tanya-tanya gitu kan, bisa diskusi. Oke, thank you. Siadari itu marga ya? Marga Coach, yang rumpunnya itu Saragi Coach. Oh, Saragi. Saya kalau sejak jadi WI dapat marga juga itu, Uli. Marga apa Coach? Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Panggilan ngajar maksudnya, Li. Yuk kira lelaki panggilan. Bukan, siang malam. Iya. Jadi saya Alam Sahril Simatupang, sejak jadi WI Simatupang. Karena siang malam nunggu panggilan, HP-nya standby terus. Nunggu panggilan ngajar, panggilan jadi narsum, panggilan untuk ngisi acara materi gitu ya. Iya, ngisi-ngisi pelatihan-pelatihan atau apa. Makanya Simatupang ya. Ya Coach. Oke, sudah 2 nih. Kemarin saya bimbing, saya bilang ke itu tadi, Rahelia Panjaitan, kalau dia Panjaitan. Oke, terakhir siapa terakhir? Oh ini Surpana. Ya, karena kita terpana jadi dia terakhir ya dikenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Coach Syahril. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Surpana Novanda, biasa dipanggil Novan. Saya lulusan dari Universitas Jambi, baik S1 maupun S2-nya, dan saat ini bertugas di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai dosen. Berapa tahun di hukum sudah? Apanya, Coach? Di hukumnya sudah berapa tahun? Di hukum. Kok tadi di hukum? Di hukum, Coach. Oh, sebagai ngajar ya, ngajar di hukum ya. Oke, saya dan bimbing sini kemarin, tapi bukan di hukum dia, Mirza, yang kemarin seminar ilmu pemerintahan kalau nggak salah dia. Visipol. Ya, Visipol. Tapi masuk ke Fakultas Hukum ya di Jambi ya, di Unjai. Belum berdiri sendiri ya. Dulu pernah berdiri sendiri, sekarang sudah digabung, Coach. Oh gitu, kok bisa? Mungkin efisiensi rasanya. Oh iya gitu ya. Oke, Iya. bisa jadi. Kan kalau di ini untuk operasionalnya mungkin lebih banyak kalau dipisah ya. Oh itu. Oke. Iya, katanya di masuk. Maka saya tanya kok kamu masuk Fakultas Hukum, padahal prodinya ilmu pemerintahan. Kalau di Unsri kan FISIP kan. Di Jambi, di Unip juga FISIP kan? Iya. Oke, baik. Nah, itu sedikit perkenalan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini bisa mengakarkan kita antara coach dan coachinya. Ya, saya minta kalian jangan sungkan-sungkan untuk kalau ada kendala, ada kesulitan menulis rancangan, ya silakan saja, tidak apa-apa. Ya, tapi mohon maaf kalau seandainya saya agak sedikit slow respon. Kalau lagi pegang HP mungkin fast respon, tapi kadang-kadang slow respon juga. Jadi jangan mentang-mentang kalian chat coach, ya.
kemudian ya lambat direspon, HP-nya dibanting. Jangan dek ya, jangan. Oke, ya, oke. Baik, izin saya share screen dulu. Gimana? Can you see the screen? Bisa dilihat ya tayangannya ya. Ini saya kasih nama agenda kita habituasi. Memang namanya habituasi ya. Oke. Jadi karena kita berbicara bukan hanya pertemuan hari ini ya, maksudnya kita berbicara juga pertemuan beberapa kali pertemuan ke depan. Oke, baik. Itu agenda 4 habituasi. Nama agendanya habituasi. Kalau agenda 1 kemarin kan sikap perilaku bela negara ya. Kalau agenda 2 apa? Nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN. Agenda ketiga sikap peran dan kedudukan PNS ya dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kalau ngajar agenda 3 saya bilang judul agenda 3 itu panjang, saking panjangnya ngalahin Bukit Indralaya bagi yang di Unsri. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit warm greeting dari saya, salam hangat dari saya. Oke, hello. Ini nama saya, kemudian saya orang Widya Iswara dan 29 dan this is my handphone number. Ini nomor WA saya dan juga ada email saya ya. Nanti kita komunikasinya lewat WA boleh, lewat email boleh ya. Sebenarnya ada juga medsos tapi ya nanti aja kita medsosnya ya. Ya, saya juga punya ada beberapa akun medsos. Oke. Baik. Baik, itu ya. Itu perkenalan dari saya. Sekarang kita perkenalan, kalian sudah juga memperkenalkan. Sekarang kita perkenalan dengan mata pelatihan kita, ya. Kita perkenalan dengan mata pelatihan kita. Mata pelatihan kita ini disebut dengan agenda 4 ya, daring. Di mana di pembelajaran daring, kalian tahu daring ya? Daring tahu kan? Online itu daring kan? Tahu. Ya, Tahu, iya. Pak. Oke. Bagi yang sering masih kecilnya mandi di sungai, biasanya di sungai itu untuk nangkap ikan orang nyebarkan daring gitu. Itu jaring, Coach. Jaring, Coach. Oh, jaring Pin, ya jaring. Jaring. Oh, Jaring. Saya kira jaring itu Pin untuk kita ini Pin kalau mau bikin kue gitu kan, tepungnya dijaring gitu. Jaring. Itu disaring. Oke, dulu nggak selesai kita jadinya. Oke, jadi di pembelajaran daring kita ini nanti kita akan ketemunya di 5 kali pertemuan. Ya, 5 kali pertemuan. Jadi this is the first meeting. Hari ini pertemuan pertama, pertemuan kita ke coaching agenda namanya. Ya, pertemuan kita ke coaching agenda. Jadi hari ini kita coaching agenda kayak starting point lah ya. Nanti akan saya kasih tahu juga rambu-rambunya apa yang kita bahas di coaching agenda. Ya, kemudian pertemuan kedua, ketiga dan keempat kita pada pembimbingan RA. RA itu rancangan aktualisasi. Ya saya singkat saja ya. Oke, jadi nanti secara terjadwal di LMS ya, kita nanti akan ada 3 kali bimbingan. Itu terjadwal di LMS. Maksudnya apa? Tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan buka Zoom tambahan. Kalau memungkinkan kita buka juga Zoom di luar dari yang terjadwal di RA. Ya, atau pembimbingan juga bisa dilanjutkan lewat WA. Gitu ya. Pembimbingan juga dilanjutkan dengan WA. Jadi kita tidak terbatas pada 3 kali pembimbingan ini. Saya mengharapkan RA-nya itu maksimal seperti kata saya saya kemarin, saya senang sekali yang terakhir kemarin di agenda ke-9 angkatan 9 yang bimbingan saya itu dari penguji Pak Adi waktu itu responnya bagus dan sepertinya ada beberapa yang dia agak sedikit speechless, bingung dia. Wah ini sudah lengkap ini kalau bimbingan Pak Coach ini sudah lengkap. Jadi dia bingung dia. Akhirnya dia cuma kasih saran-saran gitu ya. Itu kan. Jadi harapkan juga di angkatan 14 juga seperti itu. Ya, do your best pokoknya ya. Oke, makanya terus bersama dengan mentor dan coach gitu ya. Oke, jadi secara terjadwal kita ada 3 kali pembimbingan RA 1, 2, dan 3. Kemudian nanti pertemuan daring kita akan diakhiri dengan evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar. Ya, evaluasi rancangan aktualisasi ada yang bilangnya juga seminar. Nah, gitu, seminar RA. Ya, jadi ini pertemuan daring kita. Untuk tanggal-tanggalnya mungkin bisa dilihat di LMS ada ya. Tanggal-tanggalnya ada di pertemuan kita itu. Oke, baik. Nah, di pembelajaran daring, ya apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, tadi kan ada 5 nih, ya ada 5. Coaching agenda. Coaching agenda kita, ini rencana kita hari ini.
ada pengantar pembelajaran, tanya jawab, kemudian penjelasan overview, sedikit saya jelaskan tentang konsepsi habituasi dan aktualisasi. Kemudian di pembimbingan era 2 nanti kita yang akan kita lakukan ini tanya jawab, termasuk juga progres sampai sejauh mana penyusunan RA-nya, kemudian penjelasan tentang coaching dan mentoring dari saya, nanti apa itu coaching, apa itu mentoring, bagaimana evaluasi agenda habituasi, dan teknik penyusunan RA-nya gimana. Ya, kemudian kita menyusun target dan kesepakatan untuk ke pertemuan berikutnya di RA kedua. Di RA kedua nanti masing-masing akan melaporkan progres penyusunan RA. Nanti ada pemberian umpan balik dari saya selaku coach, dan juga boleh juga nanti sesama kalian untuk memberikan feedback. Ya, kemudian penjelasan tentang tips pembuatan bahan paparan dan presentasi. Kira-kira bahan paparan isinya apa saja dan tips presentasi yang bagus itu gimana, yang lancar pada saat seminar, ya. Dan pembimbingan era 3, kemudian ada penjelasan singkat tentang teknis evaluasi seminar kita nanti gimana teknisnya. Kemudian ada waktu memungkinkan juga kita akan ada simulasi seminar, kemudian pemberian motivasi dan konfirmasi kesiapan mentor. Nanti di pembimbingan R3 kalian sudah mengkonfirmasikan kepada coach untuk diteruskan ke penyelenggara tentang kesiapan mentor kalian menghadiri pertemuan kita yang kelima, yaitu evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, oke. Di mana kegiatan pembelajaran kita ini tugas saya nanti memandu jalannya seminar, memberikan masukan dan memberikan penilaian. Oke, itu ya. Nah, baik. Sekarang itu yang di daring. Sekarang yang di klasikal. Di klasikal nanti kita juga akan ada 3 kali pertemuan tatap muka. Ya, di mana pertemuan kita yang pertama itu namanya pembimbingan pra evaluasi ke-1. Ini biasanya di hari pertama. Ya, di hari pertama, di mana pembimbingan kita ada paparan progres, penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi dan konfirmasi kesiapan mentor. Nah, ini di hari pertama. Di hari pertama kalian masuk pembukaan, dinamika kelompok, pengerahan program, dinamika kelompok, masuk pembimbingan ini. Ya, oke. Kemudian di sehari sebelum seminar itu ada pembimbingan lagi, pembimbingan pra evaluasi kedua. Ya, di mana kegiatan kita ini saya anggap kalian sudah siap, sudah ready untuk seminar. Jadi kegiatan kita itu paling kita simulasi. Kita simulasi bagaimana kita pura-pura seminar secara klasikal, ya. Kemudian ada pemberian motivasi dari saya, kemudian konfirmasi kesiapan mentor. Karena di evaluasi akhir ini itu mentornya diharapkan hadir ke sini. Jadi misalnya kalau ke Lubuk Linggau, mentornya nanti ke Lubuk Linggau, ya, untuk di evaluasi akhir ini, evaluasi atau seminar aktualisasi ini, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini sinkronus 1 dari agenda 4 itu coaching agenda. Di mana coaching agenda itu, ya. Oke, kegiatan kita nanti untuk hari ini selama 2 kali 45 menit kalau waktunya memungkinkan, tapi ini kayaknya sudah mepet waktunya, ya. Ada pengantar dari saya, sedikit pengantar tadi, kemudian ada review penguatan peran agenda 1, 2, dan 3, kemudian ada overview agenda 4. Ini materi kita untuk hari ini, kegiatan kita untuk hari ini yang sekarang ini, ya. Oke, baik, kita mulai dari kegiatan review penguatan dan peran agenda 1. Nah, di mana di agenda 1 ini nama agendanya adalah ini tadi, ya. Apa nama agendanya? Sikap perilaku bela negara. Di mana amanah yang diamanahkan dari agenda 1 ini bagaimana, ya, penanaman nilai-nilai bela negara, ya, dalam diri peserta pelatihan dasar atau dalam diri seorang calon pegawai negeri sipil, ya. Sehingga nanti yang diharapkan itu, ya, kalian selaku aparatur sipil negara nanti, ya, akan menunjukkan sikap perilaku bela negara, ya. Output dari kegiatan ini adalah RABN. Kemarin yang mengajar, yang mengampu agenda 1 siapa? Uniyeti. Maka ada tugas RABN? Ada. Oke, dan itu RABN itu dilaksanakan saat aktualisasi. Jadi saat 30 hari masa habituasi sekaligus melaksanakan RABN. Ya, di akhir RABN kalian membuat laporan. Jadi nanti ada 2 laporan aktualisasi juga laporan RABN. Oke, laporan RABN-nya sama dengan namanya LABN. Sama dengan RABN, cuma dia ada evidennya langsung ditunjukkan foto. Oke. Yoga bisa dibuka contoh RABN-nya kemarin ada?
Bentar kok. Jangan lama-lama ya. Iya. Yang lama-lama ya Uli ya. Uli sudah lapar nih kayaknya Uli nih. Iya. Uli sudah mulai menyukai pempek. Di Palembang Uli kan? Di Jambi, Prof. Oh di Prof, Jambi. Oh Coach. iya, saya kira di Unsri. Oh, tapi di Jambi ada Tapi juga kan? enak. Ada Coach. Enak kok, Coach. Oh, Pempek itu. iya, enak emang. Ini Coach. Oke, coba di share RABN. bisa. Saya tutup dulu yang saya. Oke, silakan. Ya. Sudah, Coach. Enggak, maksudnya saya mau menutup yang saya dulu. Punya saya mau tutup yang saya. Sabar ya kan. Ya. Mentang-mentang disuruh sabar Nah, tutup. Oke, dan yang ini yang di untuk laporan ya. Iya, nanti Ya. RABN-nya. Tapi RE-nya nanti diganti L ya. Yang mana, Coach? Yang judulnya. L-nya. Ya, R-nya diganti L. Kemarin kan R, yang dikumpul waktu pembelajaran dari kan R, rencana. Betul. Nah, nanti yang laporan akhir nanti jadi laporan aksi bela negara. Ya, laporan ya. Iya, di mana nanti berbentuk seperti inilah, berbentuk metrik kayak gini lah. Nah, kemudian nanti tempatnya itu ini apa menyesuaikan. Nanti gitu. ya tempat waktunya pada saat pelaksanaannya kapan, ya? Oke. Ya, dan untuk enggak dibatasi ya. Ya, oke. Untuk RABN-nya itu dibatasi, nilai bela negara itu harus ada semua 5-5-nya. Kemudian untuk satu nilai itu at least ada 2 indikator. Oke ya. Nah, kemudian dari masing-masing indikator itu paling sedikit ada 2 aksi. Oh, jadi setiap satu indikator ada 2 aksi ya? Ya, paling tidak. Jangan paling sedikit at least ya. Oke. Baru nanti ya tempatnya baru nanti ditulis itu Yoga, tempatnya ditulis di mana gitu. Di mana? Ya, di kampus misalnya di mana gitu ya. Oke. Dan juga aksinya harus aksi nyata ini Yoga. Iya. Bisa menunjukkan efektif menghadapi perbedaan terhadap dalam reaksi negatif yang menimbulkan konflik. Nah, ini belum nyata, masih awang-awang. Yang nyata tuh misalnya membeli produk-produk lokal untuk digunakan sehari-hari. Oke, bisa itu kan? Nah, nanti kamu foto pada saat kamu beli apa gitu, beli pempek apa. Nah, foto gitu. Oke. Nah, jadi nanti yang aksinya itu yang aksi yang makanya aksinya yang simple sederhana saja. Ya. Oke, misalnya ini kan mau pilkada nih. Nah, kalau kalian ikut pilkada kan masuk ini sadar berbangsa dan bernegara kan? Ya. Iya. Atau jangan-jangan Yoga belum boleh milih, masih di bawah 17 tahun. Sudah, cuman kan karena saya kan bukan asli sini, Coach. Nah, ini bagaimana ya, Coach? Apakah boleh pada saat pemilihan presiden atau bagaimana? Yang ini Jangan, kan saya ini ada waktu ini sama pelaksanaan masa habituasi. Oh, pelaksanaan pas ini ya. Iya. Oke, Coach. Oke, thank you. Nanti silakan yang lain menyesuaikan ya. Oke, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya hanya mau lihat contohnya saja. Oke, thank you Yoga. Terima kasih, Coach. Oke, baik. Ada pertanyaan tentang agenda 1, silakan. Any question? No? Coach izin. Ya, silakan Deta ya. Iya. Silakan Tak. Coach, jadi kita kemarin waktu sama Uni Yeti di agenda 1 itu kan ada tugas RABN itu. Nah, cuman Uni Yeti kemarin mungkin sama-sama teman yang lain ya mau minta langsung foto dan videonya Coach gitu. Dan kita udah beberapa dari kita mungkin yang udah mengumpulkan foto dan videonya gitu Coach. Dan pada saat jadi gimana Coach? Apakah menggunakan yang itu saja atau boleh kami perbarui? Karena juga saya tanya waktu itu sama Uni Yeti apakah boleh menggunakan foto atau video yang lama karena kan waktu pengerjaannya singkat ya Coach ya di agenda 1 itu. Iya, Jadi cuma saya 3 hari kan? jadi saya banyak menggunakan foto misalnya kayak 17 Agustus kayak gitu Coach jadinya. Apakah kami harus perbarui atau bagaimana Coach? Oke, diperbarui saja Deta. Tadi yang
contoh yoga tadi kan waktunya kan Mm, waktu pada saat habituasi. iya. Jadi waktu pada saat habituasi. Kalau seandainya Deta sudah ada aksi nyata misalnya mengikuti peringatan Hari Besar Nasional. Nah, mudah-mudahan nanti di Unsri ada upacara Sumpah Pemuda. Kan 28 Oktober nih. Nah, Oke, ganti aja bukan 17 tapi Sumpah Pemuda gitu. oke, Coach. Oke gitu, diperbarui. Makasih, Coach. Yang simpel-simpel saja, yang simpel-simpel saja. Deta kan Unsri kan? Iya, Coach. Unsri itu banyak contohnya. Misalnya kalau di Palembang, saya tanyakan dengan Uli tadi, gemar makan makanan khas daerah, makan Iya, pempek, apa itu, diputar aja makan pempek. Gitu ya. Oke, itu kan masuk mencintai produk dalam negeri kan? iya. Memakai batik, saya memakai batik, kan batik kan produk dalam negeri. Banyak Jadi, sekali misalnya ada kegiatan yang ketiga menjaga persatuan, ada indikator menerapkan nilai-nilai Pancasila kan? Oke, dia itu kan Muslim, ibadah, iya, sholat, nah itu kan termasuk itu, sholat iya, 5 waktu, nah itu kan termasuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan kan? Atau iya. Uli misalnya, Uli non Muslim ya, mohon maaf ya, ya. Nah, misalnya Uli menghadiri ibadah hari Minggu, nggak gitu, itu masuk itu, ya, gitu. Ya, untuk maksud saya aksi nyatanya yang simpel seperti itu dan bisa diterapkan dan bisa kita ngambil bukti, ya, gitu, seperti Jadi itu. minimal 2 indikator, 1 indikator itu 1 aksi ya, Coach ya? Atau Minimal 2 aksi, 2 aksi Minimal per satu indikator itu ya ya? boleh Berarti lebih, berarti ada minimal 4, 4 aksi. iya ada 4 gitu, kan banyak tuh kalau data kan di kedokteran kan. Bukan, Coach, di ekonomi Siapa yang akuntansi. kedokteran tadi? Kan kedokteran Enggak. tadi kan banyak itu. Misalnya pada saat ke pasien itu kan memberikan ini kan, memberikan nilai kemanusiaan di situ kan. Benar kan? Oke. Oke. Oke, Baik, Coach. baik. Kita lanjutkan ke agenda kedua. Di agenda kedua ini ya, agenda kedua ini kita berbicara tentang, oh ya satu lagi, saya lupa. Di agenda 1 kemarin itu kan baru RBN ya. Dan yang ini, nah yang ini ada mata pelajaran isu. Kemarin kalian sudah mendapatkan isu belum? Dan isu-isu yang kemarin digali itu masih isu-isu global atau isu-isu yang berkaitan dengan tusinya, tugas dan fungsinya, atau uraian tugasnya atau tupoksinya. Yang kemarin, di tugas kemarin, tugas isu kemarin. Ingat enggak? Iya, Coach. Ya, iya Pin ya. Oke. Ada berapa isu kemarin dari Pin? 3, Coach. Oke, bisa Kevin tunjukkan satu isunya? Itu isunya, oke, Coach. Bentar, Coach. Ini mau kami tampilkan atau? Tampilkan saja enggak apa-apa. Oke. Izin, Coach ya, sebentar. Ya, sekarang kita mereview, kita ambil reviewnya. Ya, nanti kita supaya juga ada pembelajaran juga bagi lain, ya. Oke. Ya, kita tuh kan harus apa ya? Harus sharing ya, harus lebih senang sharing ya, harus lebih suka sharing ya. Ya, kita kalau ada ilmu jangan kita pendam sendiri ya enggak ya. Iya, kita sharing lah. Oke. Kemarin cuma ngambil 3 isu ya Kevin ya. Iya, 3 isu, Coach. Saya mau lihat nanti gimana rumusan isunya. Nanti ditambah lagi Pin untuk tugas hari ini, Pin untuk tugas besok hari ke-11. Ya, baik, Coach. Oke. Oke, kami isu yang terkait di TUSI atau tempat kami bekerja, Coach, itu biasanya Langsung ini aja Pin, tabelnya Pin, mana Pin tabel Pin? ini, Coach. Oke, itu. Satu apa itu lambatnya? Respon dosen terhadap bimbingan tugas akhir, sudah itu kedua, ada presentasi dan kegiatan pendukung mahasiswa, lalu publikasi dosen di Sinta, Coach. Oke, ada 3 ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini aja Pin, yang tabel APK-nya aja Pin. Ini. Nah, nanti saya lihat yang Kevin ini ya saya melihatnya dari rumusan isu ya. Nanti kita masalah substansi nanti ya kita diskusi pada saat penyusunan aktualisasi ya. Saya melihat dari redaksinya lambatnya respon dosen terhadap bimbingan tugas akhir. Oke, itu bisa masuk ke dalam kalimat isu. Ya. Oke. Kemudian out of the date data presentasi kegiatan pendukung mahasiswa. Nah, itu bisa diperbarui begini. Data presentasi kegiatan pendukung mahasiswa belum dimutakhirkan atau belum di up to date. Nah, gitu.
Ya. Kemudian out of date data publikasi dosen, sama seperti tadi, belum dimutakhirkannya data publikasi dosen di Sinta. Nah, maksud saya gini, ketika merumuskan isu ini, ya isu ini pertama itu mengandung pernyataan negatif. Makanya tadi lambatnya, benar kata saya Kevin tadi, lambatnya. Nah, ini out of date juga pernyataan negatif, tapi belum tergambar. Makanya bisa jadi tadi belum dimutakhirkannya. Atau data prestasi dan kegiatan belum dimutakhirkan. Itu kan ada kalimat negatifnya kan. Kemudian out of date data publikasi dosen, sama seperti tadi. Ya, gitu. Jadi yang kedua, yang pertama itu gunakan kalimat negatif. Yang kedua ada unsur permasalahan di situ. Apa unsur permasalahannya? Apa yang dipermasalahkan? Contohnya, ya, yang Kevin, yang dipermasalahkan yang nomor 1 itu adalah respon dosen. Yang kedua itu data prestasi. Yang ketiga itu publikasi dosen. Nah, artinya secara rumusan isu yang Kevin ini sudah mencakup itu, ya. Untuk kemudian bisa juga kalau mau lebih lengkap bisa juga ditambah lokus. Ya, tapi untuk identifikasi tidak usah ditambah lokus juga bisa. Ya. Oke, maksudnya gini, lambatnya respon dosen terhadap bimbingan tugas akhir. Ini respon dosen yang mana? Tempatnya di mana? Nah, misalnya di FKIP Unja, atau lebih lengkapnya lagi pada prodi pendidikan olahraga FKIP Unja. Itu maksud saya. Ya. Nah, gitu. Jadi tergambar di situ. Ada pernyataan negatif mengandung unsur masalah, kemudian ada lokusnya. Oke, gitu ya. Oke. Baik, thank you Kevin. Ya, nanti dibenarkan saja ini kan sudah di tugas 1 kemarin kan? Ya, dibenarkan saja nanti pada saat menulis rancangan ya. Karena kita sudah berlalu. Kata si Inul itu masa lalu biarlah berlalu gitu kan. Masa lalu, nah itu kan. Jadi kita biarkan agenda 1 sudah berlalu. Kita sudah masuk ke agenda keempat ya. Oke, baik, kembali saya share screen. Coach, izin bertanya boleh? Oh, silakan, Kevin ya. Ya, Coach. Ya, silakan Pin. Mungkin beberapa untuk masalah tugas, Coach ya. Sempat beberapa kali lihat LMS dan tugas agenda 4 yang pertama ini kami ada melihat masih membahas isu atau tusi yang berada di tusi kita, Coach. Nah, itu kan di situ tertera kalau nggak salah 3 Coach minta dan mungkin isu terkait. Nah, saya sempat bertanya juga ke teman yang sama, yang dimana dia juga lacar tapi dia gelombang pertama, jadi dia yang sudah selesai, Coach. Jadi sempat bertanya, katanya bahwasannya untuk isu-isu yang terkait yang selama ini kita kerjakan itu bakalan untuk tugas terakhir kita juga, Coach, untuk analisis untuk ujian terakhir. Apakah itu benar, Coach? Maksudnya di Latsar? Iya, di Latsar ini, Coach. Oh iya. Iya. Kalau kan isu kami ini kan, Coach, ada membahas tentang ELISTA. Pokoknya perangkat-perangkat kinerja yang dimana menunjang dosen dan mahasiswa. Perangkat bantu. Seperti tadi kan yang untuk bimbingan itu ELISTA biasanya. Kalau untuk Sinta itu kan biasanya memang dari jurnal-jurnal Sinta. Nah, kami itu kemungkinan apakah kami harus mengganti juga, Coach? Karena kami kemungkinan pengen mengambil pembuatan model RPS, Coach. Oh gitu. Ya, karena kan kalau yang agenda pendidikan sudah kita mulai dari yang baru, bukan itu kan untuk memenuhi tugas agenda 1 yang kemarin itu. Nanti kan gini, nanti kan ada beberapa isu kan dapat 1 isu. Artinya kamu merumuskan 6 isu yang di tugas saya hari 11 itu bukan berarti 6-6-nya harus diselesaikan dalam 30 hari masa habituasi. Apa gunanya kita APKL sama USG? Kita kan cuma memilih 1. Gitu ya. Nah, nanti dari 1 itu juga kita tidak menyelesaikan, kita harus telusuri penyebabnya. Nah, di penyebab itu kita harus pilih lagi penyebab mana yang mau kita selesaikan. Ibarat dokter itu penyakitnya itu yang mana? Bagian mana yang mau kita selesaikan? Mau kita sembuhkan penyakitnya. Itu Pin. Jadi bukan berarti 6 isu 6 harus diselesaikan atau 1 isu terpilih itu harus selesaikan tuntas. Enggak, kita lihat penyebab-penyebabnya. Penyebab mana? Itu Pin. Karena kan waktu kita terbatas. Dan memang betul Pin. Karena nanti di pembuatan rancangan itu nanti berkorelasi dengan laporan. Ya kan, rancangan itu kan rencana. Laporan itu pelaksanaan, laporan dari pelaksanaan. Nah, gitu. Ya Kevin ya?
Oke. Coach, terima kasih. Oke. Coach, tanya Ya. Coach, tadi Kenapa kan Yoga? dari apa perencanaan, berarti kan kita harus menelusuri sebabnya. Berarti hampir sama kalau kita membuat sebuah analisisnya dalam bentuk fishbone gitu, nggak masalah kan, Coach? Memang ya nggak masalah. Masalah. Oh, jadi bebas untuk apa analisa-analisanya Ya. kita menggunakan APKL, USG, dan fishbone gitu. Nanti beda-beda guna, beda-beda penggunaan. Nanti saya jelaskan. APKL itu guna untuk apa, fishbone untuk apa, USG untuk apa gitu, ya. Oke. Iya, Ya. jangan sampai saltum, salah kostum Betul. nanti. Iya, aplikasi yang ini digunakan untuk ini apa, analisis ini digunakan untuk ini. Nah, ketahuan nanti, ayo saltum dia ini. Iya. Betul, Coach. Oke. Baik, kita lanjutkan di agenda kedua. Tadi agenda pertama. Di agenda kedua ini itu berbicara tentang nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN, ya. Di mana core value ASN itu yang disebut dengan berakhlak, ya kan? Disebut dengan berakhlak. Amanah yang dibawa dari agenda kedua ini nanti diharapkan peserta latsar ini sebagai seorang CPNS itu dia menginternalisasikan nilai-nilai dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Ya, diharapkan nanti kalian dengan belajar agenda 2 ini bisa menanamkan dalam dirinya nilai-nilai dasar PNS dan juga bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, gitu ya. Nah, nilai-nilainya ada nilai berakhlak yang biasa disingkat berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Kemarin dengan siapa kemarin agenda 2? Bu Dwi, Coach. Bu Dwi. Oke. Dan yang kalian terapkan di nilai-nilai tersebut itu adalah kode etik dan panduan perilaku kan? Ya kan? Karena untuk memahami nilai-nilai ini kan ada beberapa istilah. Yang pertama ada kalimat afirmasi atau definisinya. Yang kedua ada bukan, kalimat afirmasi itu komitmen. Kalimat afirmasi atau komitmen kita ada definisi, pemaknaannya, kemudian ada kata kunci, kemudian ada kode etik dan panduan perilaku. Nah, yang kalian terapkan itu adalah kode etik dan panduan perilaku. Di mana kode etik dan panduan perilaku itu ada perwujudannya. Ya, ada perwujudannya. Oke. Izin saya share. Nanti kalian lihatnya dari sini, ya. Sebentar ya, saya cari filenya, izin saya share. Wait a minute. Bentar. Oke, nah itu saya share buklet berakhlak. Itu yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara. Nanti ya lagi dia lagi loading ya. Tunggu saja nanti begitu. Nanti silakan begitu sudah di ini nanti silakan kalian download. Nah, di situ ada nilai-nilai, kemudian juga di situ ada perwujudannya. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai itu. Nanti di situ bisa jadi panduan kalian dalam memasukkan nilai-nilai untuk kegiatan. Seperti itu, ya. Oke, misalnya salah satu kegiatannya apa nanti. Nah, bagaimana cara masukkan nilainya dengan melihat perwujudan itu. Oh, ini kayaknya ada di perwujudan ini, baru nanti kalian narasikan, ya. Baru nanti dinarasikan. Oke, sudah masuk ya? Oh, belum ya? Belum. Sini masuk. Oke, ya. Itu ya. Ya, nanti kita sambil jalan saja. Nanti kalau sudah masuk silakan dibuka bukletnya tadi itu nanti silakan ditanyakan. Sambil menunggu kita masuk ke agenda ketiga. Nah, di agenda ketiga kemarin dengan siapa? Bu Ade. Oh, Bu Ade. Oke. Nah, di agenda ketiga ini itu berbicara tentang apa yang diharapkan bagaimana peserta itu memahami tentang peran dan kedudukan PNS, ya, peran dan kedudukan PNS. Nah, untuk mata pelatihan di agenda ketiga ini, itu mata pelatihannya ada 2. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua itu smart ASN.
Nah, jadi ada manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja. Nah, langsung saja ini sudah dibahas ya, sudah dibahas semua itu ya, manajemen ASN dan smart ASN. Kita masuk saja ke pembelajaran agenda keempat ya. Kita masuk saja di pembelajaran agenda keempat. Nah, di agenda keempat ini ya, di agenda keempat ini kalian akan melakukan proses aktualisasi ya. Aktualisasi substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga ya. Nah, kalau ditanya aktualisasi, apa beda aktualisasi dengan habituasi dan hubungannya dengan pelatihan dasar ini? Habituasi itu nama agendanya, aktualisasi itu adalah nama pelatihannya. Seperti tadi misalnya di agenda ketiga kan mata pelatihannya ada 2. Nah, begitu juga agenda keempat. Kalau agenda keempat mata pelatihannya ada 1, yaitu aktualisasi. Tapi pembelajaran aktualisasi ini itu dilakukan melalui beberapa tahapan. Ya, di sini ada 8 tahapan. Ya, tahapan pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu dilaksanakan secara daring. Jadi di pembelajaran daring kita nanti itu sampai ke kelima itu. Konsepsi aktualisasi, penjelasan, pembimbingan, evaluasi dan pembekalan habituasi. Ya, oke. Nanti pentahapannya dari 1 sampai ke 5 itu di daring. Kemudian untuk yang ke-6 itu diaktualisasi di tempat kerja yang di masa habituasi itu, yang 30 hari kalender itu, ya. Dan juga persiapan evaluasi aktualisasi itu di klasikal. Dan evaluasi aktualisasi juga di klasikal. Gitu. Ya. Oke. Nah, itu pentahapan dari pembelajaran aktualisasi. Kalau kita perhatikan ya, maaf. Kalau kita perhatikan apa yang dilatihkan di agenda keempat ini, itu ada 3 hal. Yang pertama menemukan isu, kemudian menemukan gagasan solutif, ya, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Nah, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu tujuan, ya. Tujuan kita belajar agenda 4 ini itu bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai belajar. Ya, tujuannya apa? Menjadi PNS berkarakter. Nah, karena PNS berkarakter itu artinya PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Ya, sedangkan yang ini menemukan nilai dan menemukan gagasan itu kendaraan kita untuk mencapai ketujuan ini. Oke, itu ya. Baik. Nah, perbedaannya tadi saya katakan dari segi istilah, habituasi itu nama pelatihan, aktualisasi nama pelatihan, habituasi itu nama agenda. Nah, kalau kita berbicara tentang aktualisasi, jadi ada 3 kata kunci. Yang pertama itu teori ke praktek, menerjemahkan teori ke praktek, kemudian konsep ke konstruk, gagasan ke kegiatan. Jadi, apa yang kalian pelajari di teori agenda 1, 2, dan 3, sekarang kalian praktekkan. Itu aktualisasi. Nah, konsep-konsep yang ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, itu kalian bangun tatanannya itu. Bangun, dikonstruk ya, perencanaannya. Dan kalian punya gagasan. Setelah mempelajari agenda 1, 2, 3, punya gagasan. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ya unit kerjanya. Maka kalian harus mewujudkannya menjadi kegiatan. Gagasan sudah kita punya, kita jadikan kegiatan. Itu diaktualisasi. Sedangkan di habituasi berbicara tentang proses pembiasaan diri, habit. Ya, bagaimana kita membiasakan diri untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Nah, yang membedakannya kalau kita lihat di sini kayak fenomena iceberg, gunung es. Jadi yang terlihat itu ya aktualisasinya, yang tidak terlihat itu adalah habituasinya. Ya. Jadi habituasi itu pembiasaan ya tidak terlihat. Kita sendiri yang tahu kita sudah terbiasa atau belum. Yang terlihat ya aktualisasinya. Ya. Oke, misalnya yang terlihat kan skill, knowledge. Padahal yang tersembunyi ada yang tersembunyi di sini. Ya. Oke. Nah, yang tersembunyi kalau kita perhatikan di iceberg ini itu lebih banyak yang tersembunyi, lebih besar yang tersembunyi daripada yang terlihat. Jadi keberhasilan dari sini, dari aktualisasi ini ya akan dilihat dari bagaimana kalian menghabituasikan nilai-nilai itu dalam pelaksanaan tugas. Ya. Oke. Baik. Nah,
proses habituasi itu sendiri itu sebenarnya dimulai dari kalian menjadi PNS. Kemudian dipertegas lagi ketika kalian mengikuti pelatihan dasar. Di mana kalian di pelatihan dasar ini ada masa intervensi 30 hari untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Sebelumnya kalian membuat rancangan. Bisa disebut dengan rancangan aktualisasi. Nah, yang diterapkan itu rancangan ini. Nah, rancangan ini yang diaktualisasikan isi rancangan ini. Nanti di akhir pelatihan dasar CPNS kalian akan membuat laporan. Ya, akan membuat laporan. Apakah setelah selesai pelatihan dasar CPNS kalian berhenti melakukan proses habituasi? Tidak, kalian tetap melakukan proses habituasi. Ya, proses habituasi sampai dengan kalian tidak lagi melewati masa percobaan PNS. Ya, ibarat kalau kerja di swasta kan kalian sekarang ini kan masih masa training, tapi trainingnya lama setahun ya. Iya, kalian masuk masa training, ya kan? Buktinya apa kalau kalian masuk masa training? Gaji belum 100% kan? Atau ada yang sudah gaji 100%? Belum. Ya, 80% kan? Kalau kalian pernah kerja di swasta gitu kan, swasta kan ada masa trainingnya kan. Oke, kemudian tunjangan dosennya belum dapat kan? Belum ya? Ya, kalau tunjangan profesional biasanya ada tunjangan profesional yang melekat ke gaji. Kan sudah belajar di manajemen ASN kan, ada tunjangan ya. Oke, penggajian dan tunjangan. Nah, jadi setelah kalian mengikuti masa habituasi, ya kalian tetap juga masuk ke habituasi sampai dengan selesainya masa pengabdian. Dan ini proses ini ya akan menjadikan kalian seorang PNS yang berkarakter. Artinya PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke, itu konsep aktualisasi dan habituasi. Sekarang kita masuk ke apa ya? Alur pikir dari penyusunan RA rancangan. Nah, oke. Jadi, ya, hal pertama yang kalian lakukan di penulisan rancangan itu adalah mengidentifikasi isu. Makanya kalau kalian perhatikan tugas hari ke-11 itu kan tugasnya mengidentifikasi isu kan. Nah, itu. Jadi, saya maunya saya tidak ingin kalian merasa terbebani misalnya pokoknya kamu buat rancangan aktualisasi isinya ini enggak. Ya. Saya maunya kalian itu bekerjanya bertahap, ya. Jadi, kerjakan bertahap, makanya tugasnya itu sampai hari ke-14 itu, hari ke-15, hari ke-16 baru kalian siap untuk membuat rancangan. Jadi hari ke-11 sampai dengan hari ke-15 itu kayak pembekalan, kalian mempersiapkan diri dalam rangka penyusunan rancangan. Ya. Bisa dilihat nanti di tugas-tugas saya yang diupload di LMS itu kan. Oke. Jadi belum berbicara masalah rancangan sampai dengan hari ke-14. Nah, ketika kalian mengidentifikasi isu, ya, sumbernya lihat dari sini, lingkup isu. Ya, sumber isu ini dari apakah isu dari individu, unit kerja atau organisasi atau dia dari lingkup isunya, dari tusi jabatan. Makanya tugas saya itu pesan saya, pahami uraian tugas dosen itu apa, baru nanti identifikasi isu-isu ada yang berhubungan di ruang lingkup tugas kalian. Oke. Nah, saat mengidentifikasi isu, maka refleksikan kondisi dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga. Ya. Jadi, apakah isu tersebut ya berkaitan dengan manajemen ASN atau berkaitan dengan smart ASN? Itu. Ya. Nah, kalau kita lihat yang manajemen ASN ini kan berbicara tentang ini kan. Nah, tentang kalau ini. Jadi, apakah isu-isu tersebut berkaitan dengan ini nih, manajemen ASN? Apakah berkaitan dengan azas PNS, kode etik, berkaitan dengan status, fungsi atau jabatan, hak dan kewajiban, kelembagaan atau sistem merit, ya? Ataukah kalian PNS kan di sini ya, berhubungan dengan penyusunan pengadaan pangkat karir, pengembangan karir, pola kerja dan sebagainya ini. Nah, apakah dia berkaitan dengan sini? Atau isu tersebut berkaitan dengan
Smart ASN. Di mana ASN itu penekannya adalah bagaimana ASN itu memiliki kemampuan literasi digital. Nah, gitu. Ya. Jadi hubungkan ke situ ketika kalian mengidentifikasi isu. Ya. Jadi kalau kita langsung saja ke penjelasan tugas hari ke-11, kalau kalian tugas hari ke-11 itu yang buka di LMS, itu tidak harus 3, bisa lebih dari 3. Yang jelas itu minimal 3. Kalau kalian merasa punya 10 isu, silakan saja. Tapi tetap pada pembagian isu mana yang berkaitan dengan manajemen ASN, isu mana yang berkaitan dengan Smart ASN. Kalau misalnya kita merasa, wah kayaknya isu ini Smart ASN ada, manajemen ASN ada, lihat dominannya yang mana. Ya, lihat lagi dominannya yang mana. Oke. Setelah isu kita dapat, maka kita deskripsikan ya isu-isu tersebut ya dengan menyajikan data dan fakta. Oke, tadi contoh Kevin tadi isunya misalnya tentang belum update-nya publikasi dosen yang terakhir tadi ya Kevin ya. Nah, mungkin Kevin bisa mendapatkan data misalnya berbentuk angka kira-kira berapa bulan terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini berapa banyak sih publikasi yang diterbitkan oleh dosen di situ. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Atau yang tadi yang belum update-nya informasi tentang prestasi. Nah, mungkin Kevin bisa men-screenshot, misalnya dia ke informasinya di web atau di mana, di screenshot bawah ini. Jadi Kevin bisa menunjukkan, wah terakhir di update itu misalnya bulan Desember 2023. Artinya dari Januari sampai dengan sekarang bulan Oktober belum ada update, belum ada pemberian informasi tentang prestasi mahasiswa. Nah, itu menunjukkan urgensinya isu tersebut. Nah, gitu. Makanya didukung oleh fakta dan data. Dan juga tetap kaitkan dengan agenda ketiga. Tetap kaitkan dengan agenda ketiga. Kemudian pilihlah core issue, ya. Kemudian pilihlah rumusan, lakukan tapisan isu. Nah, di sini saya lebih senang menekankan kepada penyebab. Jadi yang ditanyakan Yoga tadi ya. Jadi saya sarankan gunakan untuk kita ini, gunakan 3 saja analisisnya. Tapi boleh kalau kalian punya analisis lain boleh, silakan saja ya. Kemarin ada yang melaporkan ke saya dari angkatan 13 atau 11 itu, coach saya mau pakai SWOT. Gimana coach? Gimana petunjuknya coach? Sudah saya bilang kalau SWOT itu lebih pasnya nanti kamu untuk menarik ini apa solusi terbaik itu. Gitu. Jadi bukan untuk penyebab, saya bilang gitu. Nanti kamu identifikasi SWOT-nya itu apa, kemudian baru padukan apakah yang itu. Saya bilang gitu kan. Kayaknya oke coach kalau gitu. Jadi boleh kok saya pakai, boleh kata saya. Asal penggunaannya yang tepat sesuai. Oke. Jadi kita tidak membatasi ya. Tetapi saran saya gunakan APKL dan USG ketika kita ingin menentukan core issue. Lah, coach kayaknya kalau dua-dua kita kesannya lebay, kok dua analisis ya katanya. Iya gitu kan. Nah, ada bedanya. Ya, jadi APKL ini itu digunakan ketika kalian ingin melihat kualitas atau kelayakan dari isu tersebut untuk diangkat. Apakah isu tersebut memang ada dan urgensinya gimana? Nah, gitu ya. Oke, di APKL. Sedangkan USG kita gunakan untuk memilih isu prioritas, isu yang akan kita selesaikan. Misalnya begini, kalian punya 10 isu. 10 isu ya. 10 isu terserah komposisinya bagaimana. Yang jelas ada manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, dari 10 isu itu kalian lakukan teknik APKL. Ya, teknik APKL. Nah, dari teknik APKL maka kalian bisa menentukan rank 1 sampai dengan 10. Ya kan? Ranking 1 sampai 10 bisa disusun. Ranking 1 isu mana, isu mana. Oke. Nah, dari rank itu bisa kalian ambil 5, bisa 3, tapi at least 3. Ambil saja 3 isu tertinggi, rank 1, 2, 3, kalau mau 5 sampai 5, yang akan dilakukan analisis lanjutan untuk memilih isu yang akan dicarikan solusinya. Nah, gitu. Maka dari 3 itu dianalisa menggunakan USG. 3 atau 5 tadi menggunakan USG. Nah, dari USG maka kalian akan dapat 1 isu kan? 1 isu terpilih kan? Selanjutnya, lakukan analisis lagi untuk memilih penyebab. Ya, untuk menentukan penyebab. Nah, penyebabnya
bisa menggunakan mind mapping atau menggunakan cluster atau bisa juga menggunakan fishbone. Nah, gitu. Jadi fishbone ini kita gunakan untuk hasil penyebab. Misalnya si Kevin tadi, ternyata isu terpilih Kevin tadi misalnya belum update-nya informasi publikasi dosen misalnya, berarti kan? Oke. Nah, kemudian Kevin, analisis penyebabnya pakai fishbone misalnya bisa dikelompokkan dari faktor man-nya apa, dari faktor manusianya apa, dari faktor materialnya apa, dari faktor manner-nya apa. Oke. Itu jadi tulang besar di fishbone. Kemudian dari faktor man-nya tadi dibagi tulang kecil. Ada beberapa isu dari faktor man-nya, manusianya. Oh, mungkin kurangnya motivasi dosen, mungkin kan gitu kan? Atau misalnya sedikit sekali publikasi dosen yang dihasilkan beberapa terakhir ini seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya dari fishbone tadi maka dapatlah beberapa isu. Nah, ada dua alternatif. Yang pertama, misalnya kalian penyebabnya ada 10 penyebab juga. Masing-masing penyebab kalian carikan solusinya. Penyebab 1 solusinya apa? Penyebab 2 solusinya apa? Itu cara pertama. Cara kedua, penyebab itu kalian USG lagi. USG lagi untuk menentukan penyebab prioritas. Yang mana yang penyebab prioritas mana yang akan dicarikan solusinya. Nah, kalau sudah dapat satu, baru rumuskan solusinya apa. Nah, ini berkaitan dengan ini. Nih, mencari gagasan kreatif. Nih ya, carilah gagasan kreatif. Nah, jadi kalau kita menggunakan cara pertama, misalnya tadi ada 10 penyebab, kita satu penyebab ada kita rumuskan gagasannya, artinya kita punya 10 gagasan. Tentu saja kita tidak melakukan 10-10-nya. Kita harus memilih satu gagasan yang terpilih. Caranya dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Ya, nanti silakan dicari ya. Teori tapisan McNamara, tulisannya McNamara. Nah, dari McNamara itu, maka kalian sudah dapat satu gagasan terpilih. Itu cara pertama. Kalau cara kedua tadi, setelah kita dapatkan isunya, penyebab terpilih dari USG, boleh kita rumuskan satu gagasan saja untuk dilakukan, atau boleh kita merumuskan lebih dari satu gagasan. Misalnya minimal 3 gagasan. Nah, untuk menentukan gagasan terpilih, kita gunakan teori tapisan McNamara. Sehingga kita mendapatkan satu gagasan. Gitu ya. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan satu gagasan, maka kita harus merumuskan gagasan itu menjadi dalam satu kegiatan. Menjadi satu kegiatan. Beberapa kegiatan. Satu gagasan ini dirumuskan menjadi beberapa kegiatan. Dan saya minta kegiatan itu minimal 4. Minimal 4. Boleh lebih. Kalau mau 7 silakan, mau 10 silakan, ya, mau 8 silakan, asal jangan kurang dari 4. Kenapa? Nanti penjelasannya di pertemuan RA ke pertama nanti ya, 1. Karena di situ ada saya paparkan tentang apa sih yang dinilai dari aktualisasi ini. Nah, gitu ya. Nanti ada hubungannya ke indikator-indikator yang dipegang penguji pada saat memberikan evaluasi baik di rancangan maupun di evaluasi akhir. Ya, jadi rumuskan minimal 4 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan rumuskan tahapan. Langkah-langkahnya gimana secara sistematis. Kemudian dari setiap kegiatan yang kita rumuskan ini, rumuskan juga hasilnya apa, outputnya apa. Apa sih yang mau dihasilkan dari kegiatan saya, kegiatan satu apa, hasilnya apa, outputnya apa. Oke. Nah, selanjutnya masukkan nilai-nilai, kaitkan nilai-nilai substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga ya dengan kegiatan. Karena di sini tadi di gagasan kreatif tetap kita kaitkan dengan agenda ketiga. Nah, gitu ya. Kemudian tentukan kontribusi visi misi dan tentukan nilai-nilai apa yang dikuatkan. Oke. Jadi itu ya, itu yang kita lakukan di proses penyusunan rancangan aktualisasi nanti dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-21. Karena hari 22 itu kalau tidak salah seminar. Nah kan, kalau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Coach Ariel. Ya, silakan, Bambi. Ya, Coach, berarti
sampai dengan aktualisasi, misalkan kita tadi dari identifikasi masalah atau isu gitu ya, sampai dengan kita membuat ide kreatif atau gagasan gitu terhadap untuk pemecahan isu tersebut. Ada beberapa teori di dalamnya, berarti teori APKL, USG, Fishbone itu bisa masuk semua di dalam itu, gitu. Ya, kita tidak berbicarakan teorinya, Bem, tapi kita langsung ke penerapannya, Bem. Ya, enggak, maksudnya artinya kita secara di belakang gitu kita penerapan teori itu tetap dijalankan walaupun memang applicable waktu apa? Ya, betul. Ya, Ya, tetap kita menunjukkan alur pikir kita. Jadi alur pikir penguji ya, betul. tidak serta-merta, wah saya punya gagasan ini, tek. Kalau bahasa Jawanya itu tidak ujuk-ujuk muncul gitu. Tapi ada alur pikir dari mana prosesnya, dari startingnya dari mana gitu kan. Kemudian proses mendapatkan gagasan gimana gitu, Bambi. Oke. Oke ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tugas ya. Oke, tugas kita ini tugas learning journal, tapi tugas learning journal ini dikumpulnya nanti. Kalau kalian lihat di tugas individu itu hari ke-11, tapi dikumpulnya di hari ke-22. Tapi tetap dikumpulkan di form apa di LMS itu di hari ke-11. Cuma saat uploadnya nanti, submitnya itu di hari 22 ya. Oke, jadi bukan besok. Nah, tugasnya adalah membuat learning journal berupa video di mana cerita tentang pengalaman kalian, pengalaman yang selama mendapatkan pembimbingan RA. Baik dari segi substansi bimbingan itu sendiri maupun dari pergi proses pembimbingannya. Bagaimana proses pembimbingannya? Apakah menurut kalian ada hal-hal yang kurang dari proses pembimbingan? Silakan saja disampaikan. Ya. Oke, atau misalnya ada kelebihannya di mana misalnya atau kurangnya di mana proses pembimbingannya, ya. Oke. Nah, itu dari hari ke-11 besok sampai dengan hari ke-22. Makanya saya bilang hari ke-22 ngumpulnya, ya. Kemudian link itu diunggah di media sosial dan submit linknya ke LMS. Jadi cukup karena itu 10 menit maksimal. Saya takutnya nanti keberatan ketika di LMS kan, ya. Maka upload saja di media sosial, linknya nanti masukkan di PDF, kirimkan di LMS. Ya. Oke, waktu pengumpulan masih lama, tanggal 30 Oktober. Ini kan baru tanggal berapa ini? 12 ya. Ya, masih lama. Ya. Oke, masih ada hari. Oke, 12 hari ini. Tanggal berapa ini? 18 ya? 16. Oh, 16 ya. Oke. 16. Masih lama kan? Oke. Oke, kemudian untuk tugas harian pembimbingan, nah ini tugas pembimbingan hari besok itu kalian dipersilakan untuk pelajari dulu uraian tugasnya, isunya, nanti cari Permenpan, di Undang-Undang ASN, di Permenpan, di Permendikbudristek tentang tugas dosen itu apa, ya. Kalau ada yang lebih lengkap perbedaan tugas dosen dalam jabatan asisten ahli itu apa, dalam jabatan lektor itu apa. Ada di sini yang sudah jabatan lektor? Atau semuanya AA ya? Asisten ahli ya? Oke. Baik. Nah, itu minimal 3 isu di manajemen ASN dan minimal 3 isu di Smart ASN. Jadi minimal 6. Jadi cukup buatkan saja seperti ini. Nah, tuliskan saja seperti ini. Ya. Oke. Nah, ketika kalian mau mendeskripsikan di mana sih letak apa kalau kalian ada data dan faktanya, masukkan di kondisi saat ini. Nah, ya, masukkan di kondisi saat ini. Oke, cuma ngisi tabel ini kok, ya. Cari isu, ngisi tabel ini. Nanti itu di pembuatannya itu dikumpulkan Kamis ya. Pembuatannya besok hari ke-11, pengumpulannya hari Kamis tanggal 17. Oke, di hari Jumat. Nah, ini baru mulai bermain alat-alat isu tadi, ya. Oke. Jadi setelah di hari Jumat hari ke-12 kalian sudah dapat 6 isu, maka 6 isu itu kalian sudah mulai identifikasi, kalian analisis ya, analisis dengan menggunakan USG dan APKL untuk memilih core isu utama. Ya, dari misalnya kalian ada 10 dari 10 isu tadi, jadi tugas kita berkesinambungan. Jadi ini masih kelanjutan di tugas 11. Ya, oke. Boleh gunakan 2 APKL dan USG sehingga dari USG dapatlah core isunya.
Ya. Oke. Kemudian di hari ke-13, ya hari Sabtu, kalian identifikasi dari core isu terpilih. Jadi setelah kalian dapat core isu, ini core isu kan? Tetapkan core isu, kemudian deskripsikan. Buat deskripsi lanjutan dari core isu terpilih. Ya. Oke. Kemudian hari berikutnya, hari ke-13, dari core isu terpilih tadi, kalian tentukan penyebabnya. Boleh menggunakan Fishbone, boleh menggunakan mind map, ya. Nah, dari gagasan ini tadi, dari alat penyebab tadi, maka tentukan gagasan kreatifnya apa. Dan pilihlah gagasan kreatif tertentu, tentukan gagasan kreatif pilih. Ini yang saya bilang tadi menggunakan apa namanya ini? Tapisan McNamara atau SWOT boleh. Ya. Yang mudah saja tapisan McNamara. Ya. Nah, kemungkinan gagasan kreatif ini bisa kalian sandingkan. Kalau kalian menggunakan cara pertama, maka sandingkan. Fishbone dari Fishbone ada berpenyebab. Buat saja tabel ini penyebab gagasan gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan cara seperti saya ketua pilih dulu gagasan kreatif, maka setelah Fishbone kalian anis lagi USG. Ya. Maka dapatlah satu gagasan, baru tentukan gagasannya apa. Ya, dapatlah satu penyebab dan tentukan gagasannya apa. Oke. Dan hari ke-14, oke, jadi gagasan tadi di hari ke-13 tadi wujudkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Kegiatan rumuskan tahapan dan rumuskan outputnya. Oke. Kemudian masih dari ke-14, uraikan keterkaitannya, ya. Kemudian rumuskan kegiatan dan ini rumuskan kegiatan dan ini petunjuk pengerjaannya. Waktu ini pengumpulannya Senin, ya. Oke, karena hari Selasa kita ketemu di pembimbingan RA1 ya, Selasa ya. Ya. Nah, nanti ya tugas yang hari ini, tugas yang hari ke-13 dapat gagasan ya. Kan hari ke ini 14 ya. Tugas yang hari yang ke-14. Ya, tugas hari ke-14 ini, nah, kalian tinggal mengisi ini saja. Mengisi. Nah, kalian tinggal mengisi, nah, mengisi ini saja. Ya. Nomor, kegiatan, tahapan, output hasil, keterkaitan, kemudian kontribusi visi misi dan penguatan nilai. Ya, kalau dari Unsri, kemarin itu dari sudah 4 yang saya bimbing itu, nilai organisasi yang dipakainya adalah nilai Unsri. Katanya rumah kita, relevan, apa itu ya? Yang disingkat rumah kita itu ya. Ada kan? Relevan apa itu? Ambil dari situ saja, ya. Oke, jadi nilai ini bisa nilai dari fakultas, bisa dari kalau prodinya punya nilai, punya prodi, jurusan punya jurusan, kalau atau fakultas atau dari tingkat perguruan tinggi universitasnya, ya. Mereka kalau yang Unsri kemarin semuanya banyak kan ngambil dari semuanya ngambil rumah kita, ya. Relevan apa itu? Kemudian dan ada di singkatannya itu kan. Oke, oke, selesai. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan. Izin saya bagi ya linknya ya. Tuh, linknya udah saya bagi. Oh iya, satu lagi pesan saya. Nah, untuk tugas-tugas ini, terutama tugas pada hari kedua besok, tadi ke-12 lusa, itu jangan lupa mulai tugas hari ke-12 itu dikonsultasikan dengan mentor, ya, dikonsultasikan dengan mentor. Mentornya sudah dapat belum? Sudah ya? Oke. Ya, jangan lupa dikonsultasikan dengan mentor, ya. Jangan sampai nanti pada saat seminar mentornya bertolak belakang. Wah, misalnya, wah isu ini tidak ada ini buat-buat, atau misalnya, wah ini saya tidak setuju nih dengan gagasan ini, gitu seperti kegiatan ini kurang ini. Nah, jangan sampai mentornya seperti itu nanti dilihat pengujian yang kenapa ini kok mahasiswa pesertanya kok tidak ini bertentangan dengan mentor ini, ya. Jadi mentor itu mendukung, memberikan penguatan, memberikan dukungan gitu ya. Jadi jangan lupa konsultasikan dengan mentor, selalu konsultasikan dengan mentor, ya. Kalau seandainya, misalnya gini, kalian sudah misalnya hari ke-12 ya, hari ke-13 kalian baru sempat ketemu mentor dan ternyata mentor bilang,
wah kayaknya kita jangan yang isunya deh yang terpilih deh, kita cari isu, jangan isu, kayaknya dari isu ini yang inilah yang akan kita selesaikan. Ya silakan laporkan dengan coach ya bahwa ada perubahan gitu. Ya, jangan sampai nanti juga terjadi lagi pada saat seminar, takutnya terjadi saat seminar kalian begitu RA selesai, coachnya nanti bingung. Waktu itu kan kamu mengusulkan isu ini, kok kenapa sekarang jadinya isu ini? Ya, jadi apa? Konfirmasikan dengan mentor, dengan coach. Dikomunikasikan dengan coach ya. Oke. Dan juga untuk core isu kegiatan itu silakan tanyakan atau konsultasikan dengan mentor. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kok mendengar era pada manyun semua ya? Apa sih yang ada di benak kalian? Kayaknya, wah kayaknya berat ini ya. Enggak enggak berat kok. Ya yakinlah semuanya akan bisa dilalui kok. Itu buktinya yang bimbingan saya angkatan 3, angkatan 5, angkatan 7, udah selesai itu. Iya. Aman kok aman. Angkatan 11, angkatan 13 belum ya? 11, 13, 14 belum karena belum seminar. Aman kok. Jadi jangan pikir terlalu jauh, pikirkan saja yang di sekitar kita dan kita bisa untuk menyelesaikannya. Dan satu lagi pesan saya, untuk menarik isu boleh kalian dari sudut pandang mahasiswa. Boleh. Untuk menarik isu. Tapi pada saat penyebab jangan lagi ke mahasiswa. Introspeksi dari dalam diri ASN itu sendiri, dalam diri kita dan ASN itu. Ya, misalnya gini. Kita mau di isu kita mengatakan misalnya ada nih isu yang misalnya ya, misalnya salah satu isu kita adalah perpustakaan yang tidak dimanfaatkan misalnya. Nah, kita boleh membuat isu seperti ini. Masih rendahnya minat mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran. Boleh. Tetapi pada saat misalnya isu itu terpilih misalnya, pada saat kita mau menentukan jangan lagi kita katakan mahasiswa malas, mahasiswa kurang motivasi, mahasiswa tidak tahu, bukan. Tapi lihat dari kita. Apakah dari mennya kayaknya kurangnya kegiatan dosen atau misalnya dosen belum memotivasi mahasiswa untuk belajar di perpustakaan. Dari segi materialnya misalnya belum tersedia nih informasi tentang pentingnya perpustakaan. Seperti itu. Ya, jadi jangan lagi dilihat dari mahasiswa. Karena yang mau kita sembuhkan ya mahasiswanya itu kan. Oke. Dan yang akan melakukan penyembuhan kita, ASN. Makanya ya kita tinjau dari sudut pandang kita. Gitu. Ya. Oke. Gitu ya pesan saya. Baik, sebelum saya tutup, saya akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, senyum dong. Masa semua manyun sih? Saya takut ini. Kan mikirin tugas yang terlalu dipikir ngelap. Kan sudah 3 bulan jadi dosen, kan sudah tahu lah gimana keadaan situ-situ. Dan jangan lupa pesan saya ya, sama pesan saya seperti yang sebelum-sebelumnya juga, ketika kalian menarik isu, kemudian berkoordinasi dengan mentor, ingat pesan saya, ada hati yang harus dijaga. Ya, hati siapa? Hati mentor, hati para orang-orang yang ada di fakultas. Artinya begini, jangan sampai kalian menarik isu kesannya seperti membuka aib gitu. Jangan sampai ada orang yang merasa ini kita buka aib kita gitu. Nah, gitu ya. Makanya usahakan gunakan bahasa-bahasa yang halus etikanya itu ya. Jangan langsung misalnya tidak, jangan. Kata belum. Jadi misalnya mahasiswa tidak atau misalnya dosen tidak menggunakan AI misalnya. Nah, itu kan kita kesannya memvonis kan, tidak. Tapi dosen belum memanfaatkan AI, itu kan lebih halus bahasanya. Padahal sama sebenarnya itu kan, tapi bahasa kita lebih halus. Jadi pada saat ketemu mentor kan enak mentornya. Nah, gitu kan. Jangan sampai nanti, wah ini kamu buka aib kita ini, malu-maluin kita, nanti fakultas kita ketahuan, nanti prodi kita ketahuan gini, enggak. Ya. Oke. Yang kita kan mau maksud saya gini, dari yang sudah-sudah, saya sangat apresiasi dengan yang bimbingan saya dari yang sudah-sudah, dari 4 angkatan yang sudah itu, mentornya mendukung dan kelihatan kontribusi dari aktualisasinya. Jadi aktualisasi ini bukan hanya tugas untuk menyelesaikan latsar, gitu. Tapi kelihatan kontribusinya, ya. Kontribusi apa sih yang aktualisasi ini berkontribusi apa terhadap perkembangan atau peningkatan dari prodinya atau fakultasnya. Misalnya ada yang mengambil tentang mengoptimalkan jurnal.
Nah, itu kalau sangat berkontribusi lagi ketika mentornya mengatakan, wah ini sangat bagus ini karena dosen-dosen itu untuk naik pangkat misalnya harus menulis di jurnal, termasuk juga di akreditasi perlu juga ini. Nah itu kan dia punya kontribusi, ya. Oke, yang saya lakukan begitu. Atau misalnya kalian mengambil yang kayak kemarin yang kata saya kemarin itu si Rahel itu dia ngambil soft skill misalnya ya. Nah itu mentornya mendukung. Karena betul Pak apa yang isu yang diambil peserta ini kata mentornya pada saat seminar itu kan. Karena ya selama yang kita ajarkan ini kan teori. Kayaknya belum mata kuliah itu ada beberapa mata kuliah yang belum terlalu menekankan soft skill. Makanya perlu ada penekanan soft skill ini, kegiatan soft skill ini. Nanti kan berkontribusi itu, sangat berkontribusi. Ya. Gitu ya. Jadi untuk ketika menarik isu ada hati yang harus dijaga, ketika ya menarik gagasan, pikirkan kira-kira kontribusi apa yang bisa saya berikan. Jadi walaupun dosen baru sudah 3 bulan, tapi kalian sudah memikirkan kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada instansi, kepada unit kerja. Dan itu masuk ke nilai loyal. Ada kan loyal kan? Berdedikasi. Ada kan nilai loyal itu kan berdedikasi kepada organisasi, kepada negara gitu ya. Kita skip saja kepada organisasi kita. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan? Izin Coach. Ya, silakan Deta. Jadi dari terkait isu itu mau saya tanyakan bahwa boleh isu itu diangkat dilihat dari sudut pandang mahasiswa gitu ya Coach ya? Ya, boleh. Tapi Misal gini, penjelasannya tetap dari kita. ya Ini apa Deta? kalau saya tuh nyiapin baru 3 sih Coach isunya. Pertama tentang kurangnya minat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi syariah pada program studi D3. Yang pertama. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat pemahaman mahasiswa dalam mencari dan mereview jurnal penelitian yang berkualitas. Dan yang ketiga, belum optimalnya penggunaan ruang kelas yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Itu gimana Coach ya mengenai isunya? Bisa. Sekarang dari mahasiswa. Ya, yang kemarin wisuda kemarin wisuda. Yang kemarin seminar kemarin angkatan 7 itu ada si Nurholis dari PISIP. Kita tahu ya Nurholis ya PISIP ya. Dia di PISIP HI kalau nggak salah. Dia mengambil isu yang terangkan malahan rendahnya minat baca mahasiswa, rendahnya minat mahasiswa untuk membaca jurnal. Oke. Ternyata penyebab yang terpilih dia itu yang disini adalah kurangnya motivasi, rendahnya atau masih sedikitnya mau kegiatan dosen yang untuk meningkatkan minat baca jurnal. Maka dia punya gagasan one week one journal. Ya, kalau ada istilah kalau di pengajian one day one juice, one day dia one week one journal. Jadi kegiatan dia itu sekalian dia ngajar, nanti dia selama seminggu dia kasih tugas. Kemudian untuk monitoring pakai Google Form. Jadi dan itu diapresiasi sama Pak Azhar. Kemarin Pak Azhar kata Pak Azhar, memang mahasiswa sekarang banyak yang ke AI katanya kan, buku-buku juga kurang minat bacanya kurang katanya. Oke, thank you. Jadi, kalau saya sih rencananya Coach mau ngambil isu yang itu sih karena memang pada kenyataannya kan mahasiswa itu belum memahami tentang jurnal, bagaimana mencari jurnal yang baik gitu. Biasanya kalaupun disuruh mereview jurnal, memilih jurnal-jurnal yang seperti maaf ya Coach ya, seperti jurnal yang abal-abal gitu loh, nggak ada nomornya. Apa predator ya? Oh itu jurnal yang itu ya predator itu. Ya, terus juga itu dari segi pencarian jurnalnya, kemudian juga dari segi mereview jurnalnya, masih banyak juga sebenarnya mahasiswa yang pakai sistem copy paste. Coach, jadi kaitannya nanti sih rencana saya mau saya kaitin sama plagiarisme juga gitu jadinya. Nah bagus itu, artinya kan isunya ke mahasiswa, nanti penyelesaiannya ke Deta selaku dosennya kan. Oh ternyata penyebabnya adalah belum adanya panduan atau video tutorial cara mencari jurnal, seperti itu kan? Ya betul. Kan bisa jadi gagasan Deta kan bikin panduan menyelusuri jurnal gitu. Atau tadi menurut Deta penyebabnya adanya belum tersedianya bahan ajar yang berisikan tentang cara meresume atau tadi meresume ya atau apa jurnal mereview cara mereview jurnal. Kan solusinya kan bisa Deta buat semacam panduan gitu kan. Atau kalau sosialisasi boleh juga ya Coach nanti ya? Ya boleh sosialisasi. Oke, tapi sosialisasi juga ada beberapa pertimbangan juga kita ya.
Oke. Oke, Coach. Iya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Nanti coachingnya sambil jalan saja, ya. Kalian sudah save, sudah save kan nomor WA-nya? Sudah save WA. Tolong nanti di Japri ya, ini nomor WA-nya ya, supaya nanti saya bisa save. Pada saat kalian bimbingan, saya tidak nanya lagi ini siapa gitu ya. Iya, ya kan? Efisiensi waktu juga kan. Oh ini dari Uli, langsung saja saya tidak tanya lagi ini siapa ya, gitu ya. Atau ini angkatan berapa ya, nah, gitu ya. Jadi ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan saja sambil jalan saja. Yang jelas kerjakan tugas-tugas yang saya berikan, ya. Nanti setelah kita RA1 baru nanti kita berbicara tentang menyusun rancangannya. Model rancangannya mau berbentuk apa, ya. Jadi yang sekarang anggap saja tugas saya di hari ke-11 sampai ke-14 ini ya apa ya? Ngumpuli bahan lah gitu ya. Ngumpuli bahan lah gitu ya. Ngumpuli bahan lah. Oke, ya. Nanti kita sambil jalan saja. Silakan ketika kalian mengerjakan tugas-tugas dari saya itu, kalau ada pertanyaan, ada kendala, boleh silakan konsultasikan dengan saya selaku tutornya atau selaku coach-nya, ya. Oke, dan jangan lupa pesan saya tadi, isu-isu yang diangkat, penyebab dan gagasan kreatif, konsultasikan dengan mentor, ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian coaching agenda kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas tanggapannya. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita, baik yang mungkin ada hal-hal yang tidak sengaja saya lakukan yang membuat ada ketersinggungan ya. Ada yang tersinggung ini ya. Iya, walaupun tersinggung juga tidak berani kamu ngaku ya. Coach, masa aku ngaku sama? Ya, tapi walaupun tersinggung simpan dalam hati ya mohon dimaafkan ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini di Coaching Agenda. Terima kasih. Coaching Agenda hari ini untuk angkatan 14 saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Izin live ya. Coach duluan live ya.